Ya, balik lagi di channel Bang Ahmad. Kali ini kita mau bahas ini dari para 64, tapi tulisannya 64 parah. Ini 1984 Toyota Celica Supra. Itu tulisan di bawahnya Van Terracotta. Ya begitulah pokoknya ya. Bahas bentar ini merupakan keluarga Supra yang terakhir masih di embel-embel di Toyota Celica. Habis itu udah Supra aja sendiri. Atau bisa dibilang ini Supra generasi kedua kali ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Oke, langsung aja kita bahas nih. Boxnya seperti ini aja ya, para 64 nih sleeve kayak gini doang, nggak di kayak dekes lain tuh dilengkapin sampai bawah, nggak, dia gini doang. Ini plastik bagian luarnya. Boxnya seperti itu aja, ada gambar-gambar itu, tulisan Toyota Celica Supra di bagian sini, di bagian atas nih 64 para atau para 64 1/64 skill diecast. Udah, ini gambar apalah itu. Kemudian di bagian bawah ini para 64, ini medsosnya enggak deh, cuman webnya doang nih, made in China ya begitu. Ini caution and warning 14 plus. Di bagian belakang ini Hobby Shopee, import by SRM worldwide, distributor bla 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 bla, 2025 rilis 3. Ini license para 64 itu sudah license. Ini tulisannya RHD. Langsung aja kita buka ya. Nih seperti ini, ada dapat box akriliknya. Bagian dalamnya ada entah itu track apaan. Dan ini apa nih? Oh enggak, itu webnya doang. Bagian dalam belakang itu enggak ada kartu ya, langsung di print di situ. Ada gambar mobil aslinya ini di jalanan nih. Cakep. Ya, langsung aja ini mobilannya. Tuh, cakep ya. Langsung kita buka lah kali ya. Oh, ntar, ternyata ada segelnya ini. Pantas kenapa nggak bisa dibuka langsung, ternyata ada segelnya. Oke, udah buka. Susah banget. Ini dia mobilnya. Langsung kita buka dari base-nya. Ini jelek banget. Ya udahlah ya, sama aja, yang penting bisa buka. Dah. Ini di bagian base akriliknya seperti ini aja, Toyota Celica Supra. Terus ada nih logo para 64. Dan sisanya polos saja, plastik itu. Dan yang paling penting ini mobilannya. Ini menurut saya adalah desain Supra terbaik. Ya walaupun dia masih satu base sama Celica, tapi ini desain Supra yang paling keren menurut saya. Dan cakep standar gitu. Generasi 3, 4 sampai yang terakhir itu saya kurang suka, apalagi yang terakhir ya. Ya begitulah ya, memang selera, balik lagi selera ya, mau gimana, ada yang suka ada yang enggak, itu tergantung masing-masing orang, bebas ya. Pokoknya langsung aja kita bahas nih. Ini dia bagian depan. Pointer mana lagi, kok hilang terus? Pointernya hilang mulu boys. Udahlah, apa aja lah. Nih, ini aja lah. Nih, kita bahas di bagian depan ini. Zoom lagi aja lah. Tuh. Oke, di bagian depan ini lampu di bagian sini sudah dari Mika. Nih. Tuh. Dan ini mobilnya pop up ya. Sayangnya nggak bisa pop up ya. Ada tombol kah atau apakah gitu yang bisa buat dia pop up? Part terpisah kan kayaknya bisa pop up. Tapi nggak ada
apa manual gitu. Sebentar ya guys, coba kita cek dulu apakah ini bisa pop up atau didorong. Kayaknya nggak mungkin deh, nggak mungkin di sini. Atau wait, nggak bisa pop up. Terus gimana dong? Nggak ada, nggak mungkin dicongkel nih. Soalnya kelihatan banget tuh part terpisah. Harusnya apa buka aja nanti. Ya udah nanti buka aja lah sekalian. Ini bagian depannya, di bagian sini sudah dari Mika tuh, lampu depan sini sayang pop upnya nggak tahu bisa dibuka apa nggak tahu. Untuk grill di bagian depan ini detailnya ya lumayan, detail warna hitam. Ini bumper atau ya itulah. Ini begitu aja. Two-tone, ini bagian lip bawahnya hitam gelap dan ya bolong-bolongan juga hitam seperti itulah. Dan ini hitamnya hitam doff bagian bawahnya. Seperti itu. Di bagian kap mesinnya ini polos, garisnya jelas. Dan ini ya agak miss dikit, nggak apa-apa lah, aman-aman aja. Cuma ini sayangnya kenapa kayak bisa pop up tapi nggak ada tombolnya di bagian bawah atau apa kayak itu, nggak ada di bagian bawah. Ini bisa pop up. Kemudian ini ada kecerutan 2 biji timbul gitu doang, nggak ada di detailing hitam atau apapun, nggak ada. Ini bukan part terpisah kap mesin. Kemudian di bagian kaca depan ini dia polos, clear aja. Duh, kok suka nggak fokus gitu ya, aneh banget. Nih ada detailing apa sih namanya, wiper tapi nyatu sama kaca depan. Udah begitu aja, sisanya ya polos-polos aja seperti itu, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian sebelah kiri mobil ini seperti ini ya, garisnya jelas, nggak ketebalan cat. Ini bagus banget, ada garis-garis khas mobil zaman dulu nih, dari depan sampai ke belakang ada nih. Di bagian bawahnya juga ada side skirt kali ya. Ini warnanya hitam dan nyatu sama base, ternyata bukan part terpisah, benar ini nyatu sama base warna hitam seperti itu. Dan di bagian, nah ini aneh nih, ini aneh jujur. Ini nih ya, apa sih, kepet di bagian belakang ini hitam warnanya, depannya enggak hitam. Gimana tuh? Gak jelas, ya udahlah, para 4 bebas. Untuk di bagian sini handle pintunya ini bagus, lumayan cakep nih, tapi nggak ada detail warna lain, tapi udah ada ya begitu, cakep kok, ini cukup. Kemudian bagian kacanya clear, bagus, detail garis-garisnya juga bagus, terlihat jelas. Dan ini spionnya dari plastik dan ada itu, walaupun rada agak ke atas dikit ya, agak miring ke atas, ada reflektornya tuh, cakep tuh ya, seperti itu kurang lebih ya. Untuk peleknya ini, pelek dan bannya ini standar, tapi ya begitu aja. Bagus sih, cakep, lucu, standarnya udah ganteng tuh walaupun standar. Ini makanya saya suka nih Supra generasi 2 ini, ganteng. Dan untuk bannya tidak ada alurnya, polos doang tuh, ya udah nggak apa-apa lah. Oke, seperti itu. Di bagian belakang kita bahas. Ini cakep nih, ganteng nih di bagian belakang. Ini gaya jadul banget nih, retro, ganteng sih. Di bagian belakang ini full hitam tuh, hitam semua. Dan kaca lampu bagian belakang ini sudah dari Mika, dan detailnya bagus. Ada detailnya di bagian dalam nih, tengahnya merah, sampingnya oranye atau kuning. Itu cakep tuh ya. Dan di bagian sini ada detail kayaknya lubang kunci. Dan ini ada apa nih? Tar. Oh enggak ada. Cuman bekas dekal kali dia, water slide gitu ya. Nih, bagian sini. Ini ada bulat-bulatan lubang kunci. Di sini ada tulisan Toyota Celica Supra. Nih.
Ini license plate-nya kosong, ada tulisan Dekal Supra doang. Udah, bumpernya juga warna hitam seperti itu. Dan ini knalpotnya 2 biji hitam juga, sayang nggak dibolongin gitu, begitu doang. Ya udah nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa lah. Dan diffusernya nggak ada, nggak tahu dah, nggak ngerti. Ya udah begitulah kurang lebih. Di kaca bagian belakang ini polos, hitam doang dalamnya, nggak ada detail apapun, nggak kelihatan apa-apa. Dan di bagian kaca belakang ini ada detail wiper belakang, tapi nyatu sama kaca, bagus, nggak susah ngelapnya. Dan di bagian ini belakangnya ada topi belakang. Dan ini nggak tahu deh, ya terpisah juga dari kaca belakang tuh, kayaknya harusnya dari plastik, diwarnain warna hitam. Udah gitu doang. Di bagian sebelah kanannya sama seperti kiri, bedanya ini tangki pengisian bahan bakar. Udah, sisanya sama aja. Ininya juga tetap ada reflektor. Kemudian di bagian atasnya ada sunroof yang kaca beneran, atau ya kaca maksudnya, bukan dekal-dekalan. Ini kenapa lagi QC-nya nggak jelas nih, parah nampak nih. Tapi nggak apa-apa lah, nggak begitu kelihatan, kayaknya kotor doang nih, bisa dilap. Itu motor berisik banget, heran dah. Tuh seperti itu, cakep ya. Kemudian kita bahas di bagian bawah. Ini base-nya dari plastik, sayangnya bukan besi atau diecast gitu. Detailnya ya cukup nggak cukup lah. Ini tulisan skill 1/64 Toyota Celica Supra XX made in China. Ini logonya para nampak. Udah begitu aja. Ini udahlah, sekalian kita buka, kan tadi rencana pengen dibuka ya, karena penasaran sama si pop up-nya. Buka aja lah, udah kita bongkar sekalian, penasaran. Siapa tahu beneran bisa dibuka tuh pop up, ada lampunya. Kalau ada kan keren ya. Iya, harusnya ada, tapi sayangnya ternyata dia didesain tidak keluar tuh pop up. Itu terpisah beneran. Tuh sayang banget ya. Coba kalau pop up-nya keluar gitu, aduh ya Allah, keren banget nih harusnya. Ini kalau didorong nggak ada lampunya ya kalau didorong. Coba tak dorong lah, penasaran, bodo amat lah. Lah tadi udah keluar kok masuk lagi. Iya, nggak ada tuh nggak ada, bener tuh nggak ada. Saya sayang banget ya, apa buat sendiri ya. Ya pengen banget ya, namanya juga pecinta mobil pop up. Ngarep bisa dibuka tuh, ini nggak ada apa-apa, sayang banget. Ya lah, langsung kita bahas nih. Bagian dalamnya polos, hitam doang, hitam doang, sayang banget. Dan setir kanan nih nggak ada detail apapun, bisa kali nanti di detailing kali ya. Tapi ini untuk detail-detail itunya lumayan lengkap tuh. Untuk konsol tengahnya juga bagus, kisi-kisi AC segala macam. Ya bisa lah nanti di detailing. Tuh, dan nah ini bagus. Ini seperti kursi aslinya seperti itu. Cakep ya. Ya, detail dalamnya seperti itu. Kelas kira-kira segini aja pembahasan tentang para nampak. Toyota Celica Supra atau Supra generasi kedua Mark II dari keluarga Supra ya, bukan keluarga Celica. Cakep sih, jadi nggak bisa di roll ya gara-gara dibuka gini. Ya udahlah, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe dan kawan-kawannya. Nih bagus ya, jadi pengen di otak-atik giliran udah dibuka gini. Oke lah, terima kasih sudah menonton, bye bye. Yuk
Jangan lupa di subscribe dan kawan-kawannya ya. Nantikan video-video berikutnya. Nanti ada itu tuh, mau modif yang itu. Oke lah, bye bye.